Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal TKA Matematika tingkat lanjut untuk SMA, MA, SMK, MAK 2025 resmi dari Pusmendik Kemendikbud. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 7 ya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 6 udah kita bahas di video sebelumnya ya. Silakan teman-teman cari di EduFit ya. Oke, kita akan bahas 4 soal dari nomor 7 sampai dengan nomor 10. Jangan sampai terlewatkan ya. Kalau besok keluar yang modelnya sama seperti ini, maka teman-teman wajib bisa. Oke? Oke, langsung kita bahas. Matriks A, B, C, dan D berturut-turut berukuran ini. Di antara 5 nilai PQRST-U berikut, tentukan semua nilai yang dapat memenuhi persamaan matriks ini. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini soal tentang matriks ya. Nah, ternyata untuk soal TKA, teman-teman itu wajib paham konsep dasarnya ya. Kalau nggak tahu konsep dasarnya, maka udah pasti teman-teman nggak bisa mengerjakan soal ini ya. Oke, langsung aja kita lihat di sini ada matrik A, B, C, dan D ya. Matrik A itu berukuran P kali 3. Itu artinya ordo ya. P itu adalah baris, kemudian 3 itu adalah kolom. Jadi baris kali kolom. Jadi matriks itu mempunyai ordo baris kali kolom. Kemudian matrik B itu ordonya 2 kali Q dan seterusnya. Oke ya. Nah, di sini diberikan persamaan matriks 2A plus B dikali 4C sama dengan 5D. Oke, sekarang kita lihat di sini 2 itu koefisien, jadi tidak mempengaruhi ordo. Maka 2 ini kita abaikan aja, yang kita lihat hanya matrik A sama matrik B. Karena ini dijumlahkan ya, karena ini dijumlahkan berarti ada syaratnya. Teman-teman harus tahu syaratnya ya. Untuk penjumlahan matriks syaratnya ordonya harus sama. Ordo harus sama ya, nggak boleh tidak. Ini syaratnya. Oke, sekarang kita tuliskan gini ya. Matrik A itu ordonya kan di sini P kali 3. Kemudian ditambah dengan matrik B itu ordonya adalah 2 kali Q. Ini adalah penjumlahan matrik. Dengan koefisien 2-nya kita abaikan ya. Kita abaikan sehingga menjadi seperti ini. Nah, karena ordo harus sama, berarti nanti P itu nilainya harus sama dengan 2. Oke, berarti langsung kita dapatkan nilai P ya. Oke, berarti P-nya ketemu nilainya sama dengan 2. Ya kan? Kan depan harus sama. Kemudian yang belakang atau yang kolomnya 3 itu nanti harus sama dengan Q. Oke, kita dapatkan lagi yang kedua bahwa nilai Q sama dengan 3 ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian dikali dengan 4C. 4-nya kita abaikan ya. Kita ambil ordonya aja, yaitu ordo dari matrik C. Matrik C itu ordonya adalah R kali S. Ya, di sini adalah R kali S. Nanti akan sama dengan 5D. 5-nya kita abaikan, langsung kita ambil ordo dari matrik D. Itu adalah T kali U. Oke, untuk yang depan ini, yang A tambah B ini, itu akan menghasilkan matriks yang baru. Misalkan matriks yang baru adalah matrik K ya. Ini misalkan aja. Boleh dimisalkan dengan huruf apapun ya, boleh nggak masalah. Yang penting selain A, B, C, D. Kemudian matriksnya itu adalah P-nya atau yang depan itu wajib 2, kemudian dikali yang belakang wajib 3. Jadi penjumlahan matrik ini ordonya adalah 2 kali 3. Kemudian matrik K ini kita kalikan dengan matrik C. Nah, syarat perkalian matrik itu apa teman-teman? Masih ingat nggak? Syaratnya kolom pada matrik yang mau dikalikan dengan baris pada matriks yang akan dikalikan itu harus sama. Ini harus sama ya.
Kalau misalkan ada matriks A itu adalah M kali N, kemudian akan dikalikan dengan matriks B, maka yang di sini ini wajib N ya, karena di sini harus sama. Ya, di sini harus sama. Kemudian misalkan kolomnya ini adalah K, maka dia akan menghasilkan matriks yang baru, misalkan matriks C. Dengan ordonya hasil perkalian matriksnya adalah yang depan ini M, kemudian belakangnya adalah K. Jadi hasilnya adalah M kali K. Oke. Jadi yang pertama ini syaratnya harus sama ya, sesuai dengan ini harus sama. Berarti kalau gitu R-nya ya, jadi R-nya harus sama dengan 3. Oke, ketemu lagi nih nilai R sama dengan 3 ya kan harus sama. Kemudian tadi hasil perkaliannya antara matriks K dikalikan dengan matriks C itu akan menghasilkan ordo yang baru. Misalkan hasil perkaliannya adalah matriks L ya, maka ordonya menjadi ini 2 kali S ya. Jadi ordonya adalah 2 kali S. Nah ini sama dengan matriks D yaitu T kali U. Nah, karena di sini sama dengan berarti ordonya juga harus sama ya. Matriks itu akan sama jika mempunyai ordo yang sama. Kalau gitu yang depan ini 2, berarti yang ini harus 2 juga. Berarti artinya T-nya sama dengan 2. Ketemu lagi nih. Berarti T sama dengan 2. Oke? Nah, yang terakhir nih berarti artinya S itu harus sama dengan U ya. Berarti yang terakhir adalah S itu nilainya harus sama dengan U. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ya. Di antara 5 nilai PQRSTU berikut, berarti di sini masing-masing adalah PQRSTU ya, PQRSTU. Nah, sekarang kita cek P-nya 2, yang ini salah. Yang lain benar, kita cek Q-nya 3, ini salah, ini benar. R-nya 3 semua udah benar, T-nya sama dengan 2. T-nya di sini ya, berarti benar. Nah, sekarang tinggal ini keputusannya. S sama dengan U, berarti S itu kan yang ini, U itu yang ini kan. Ini kok tidak sama, berarti salah dong, ya kan? Ini 3 sama 3 berarti benar, ini 4 sama 4 berarti benar. Kalau gitu jawabannya ini dan ini, ya kan? Oke, gimana teman-teman? Bisa nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, buat teman-teman yang mau ikut tryout online, baik TKA maupun UTBK, silahkan teman-teman bisa join di sini ya, utbk.edufit.id. Ada versi gratis dan juga ada versi premium. Yuk teman-teman buat akun dulu ya, kemudian teman-teman coba yang gratis dulu, kalau cocok teman-teman upgrade ke akun premium. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 8 ya. Fungsi polinomial berderajat 3 fx sama dengan ini memenuhi yang ini. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan berikut yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini soal tentang suku banyak ya. Oke, baik itu langsung berikan tik cepatnya aja ya. Kalau ada sisa pembagian oleh ini yang dibuat sebagai pembagi, maka teman-teman cari X pembuat nolnya atau lawannya ya, lawannya plus 1 itu min 1. Dia akan menjadi 0 jika X-nya diganti dengan min 1 ya. Artinya jika X-nya diganti min 1 ya, jika X-nya diganti min 1 maka nanti sisanya atau di sini akan sama dengan 6 gitu loh teman-teman ya. Oke, langsung kita masukkan ke sini ya. Jika X-nya diganti min 1 ya, jadi nulisnya gini, F min 1 nanti akan sama dengan, nah sekarang X-nya kita ganti min 1 nih, min 1 pangkat 3 yang nilainya min 1 ya enggak. Kemudian X-nya ganti min 1 kuadrat kan 1 kali 2 ya berarti 2 ya kan. Kemudian A kali min 1 berarti min A, ya enggak? Kemudian ditambah dengan B, ini karena enggak ada X-nya tetap kita tulis B, akan sama dengan berapa nih? Sisanya kan 6, berarti nilainya akan sama dengan 6. Gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat yang kedua nih. Di sini pembaginya adalah X min 1, nah lawannya min itu kan plus, berarti kita ganti X-nya dengan plus 1 atau 1. Ya, nah sekarang X-nya kita ganti 1 nih.
1 pangkat 3 ya nilainya 1, 1 kuadrat kali 2 ya nilainya 2, kemudian A kali 1 nilainya adalah A, plus B-nya tetap sama dengan berapa nih sisanya? Oke, berarti sisanya sama dengan 2. Nah, dari dua persamaan ini kemudian langsung kita eliminasi ya. Kalau kita kurangi berarti nanti yang tereliminasi adalah B-nya ya. Oke, sekarang kita hitung di sini. Min 1 tambah 2 itu kan di sini 1 ya kan. Kemudian 1 tambah 2 di sini 3. Itu artinya 1 kurangi 3 itu hasilnya adalah min 2 ya. Jadi yang ini 1 dikurangi 3 itu min 2. Kemudian A-nya di sini, min A dikurangi A. Min A kemudian min A lagi, sama hanya dengan hutang A kemudian hutang A lagi. Berarti A-nya jadinya 2A, jadinya hutang 2A. Ya enggak? Nah, kalau yang B ini hilang, B dikurangi B itu hilang. B kurangi B kan 0 ya, berarti B-nya hilang sama dengan 6 kurangi 2 itu 4. Oke. Nah, di sini min 2A sama dengan min 2 kalau pindah ruas kan plus 2 tambah 4 berarti 6. Maka A-nya sama dengan 6 bagi min 2 itu min 3. Nah, ketemu nilai A-nya sama dengan min 3. Ternyata di sini A-nya adalah 2, berarti salah dong. Oke, kalau A-nya min 3 sekarang kita masukkan ke persamaan yang atas ini boleh, yang bawah ini boleh untuk mencari nilai B-nya. B-nya berapa? Ya kita substitusikan ke persamaan yang bawah aja ya. Jadi di sini 1 tambah 2 itu 3. Kemudian A-nya kita ganti min 3. 3 kurangi 3 kan 0. Berarti B-nya sama dengan 2. Ya kan? Oke, B-nya ketemu 2. Nah, sekarang nilai A dan B di sini kita ganti dengan masing-masing min 3 dan 2. Jadi fungsinya sekarang menjadi begini. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat. A-nya kita ganti min 3 ya. Jadinya min 3X. Kemudian B-nya kita ganti 2. Berarti plus 2. Nah, sekarang tinggal kita cek nilai-nilai berikut ini ya. Sekarang kita cek yang F min 2 sama dengan 4. Bener enggak nih? Kita cek ya. F min 2 sama dengan 4. Bener enggak? Kita masukkan di sini. X-nya kita ganti min 2. Min 2 pangkat 3 itu berarti min 8. Kemudian X yang di sini kita ganti angka min 2 juga ya. Min 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2 berarti plus 8. Kemudian di sini X-nya kita ganti min 2. Min 3 min 2 berarti plus 6. Kemudian plus 2. Oke, hasilnya sama dengan yang ini 0 ya. 6 tambah 2 nilainya 8. Ternyata di sini katanya 4 ya. Berarti salah dong, ya kan? Oke, sekarang kita cek yang ketiga nih, F0. Benar enggak ini kalau X-nya kita ganti 0, hasilnya akan sama dengan 2. X-nya kita ganti 0, berarti yang ada X-nya ini nanti 0 semua kan? 0 tambah 2 ya hasilnya 2. Oke, ternyata benar nih. Ya, benar. Berarti jawaban yang ketiga ini benar. Oke, lanjut yang ini ya. Sisa pembagian Fx oleh X min 2. Nah, di sini min 2 ya. Lawannya min itu berarti apa? Plus, berarti di sini adalah F2. Apakah benar kalau X-nya diganti 2 nanti hasilnya 20? Kita cek ya. X-nya kita ganti 2 nih, 2 pangkat 3 nilainya 8. Kemudian ditambah, di sini nilainya juga 8 lagi. Kemudian min 3X, berarti min 3 kali 2 itu berarti min 6. Kemudian ditambah 2. Sama dengan berapa? 8 tambah 8 16 kurangi 6 10 tambah 2 berarti 12. Oh, ternyata kok di sini 20 berarti salah ya. Sekarang yang terakhir nih, F berapa nih? Di sini kan plus 3 berarti jadinya min 3. Lawannya ya. Min 3 pangkat 3 itu berarti min 27. Kemudian 3 kuadrat 9 kali 2 berarti plus 18. Kemudian min 3 kali min 3 itu min kali min berarti plus ya, plus 9. Kemudian ditambah 2 sama dengan berapa? 18 tambah 9, 27 kurangi 27, 0. 0 tambah 2 berarti hasilnya 2. Oh, ternyata kok di sini min 2 berarti salah ya. Ternyata jawaban yang benar hanya 1 teman-teman. Nah, ini nggak tahu ada yang salah nggak ini.
Kemungkinan di sini ada salah dalam memberikan jawabannya ya. Jadi nggak mungkin jawabannya hanya satu karena katanya jawaban lebih dari satu. Kemungkinan besar di sini salah dalam memberikan pilihan jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 9 ya. Gimana nih? Soal tentang vektor ya. PQRS merupakan segi empat sembarang. Jika titik T terletak pada ruas garis PR dan titik U terletak pada ruas garis SQ dengan 2PT sama dengan TR dan 2SU sama dengan UQ. Diperoleh persamaan vektor ini dengan 10 kali A plus B sama dengan berapa? Wow, ngeri ya soalnya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Oke, masih ingat ya definisi vektor ya teman-teman. Kalau ada vektor AB, ya vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Jadi yang belakang kurangi yang depan ya. Ini kata kuncinya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kali teman-teman lakukan adalah merumuskan yang ini dulu ya. 2PT sama dengan TR dengan menggunakan seperti ini. Ya, kita cari dulu yang pertama 2PT berarti samanya dengan 2 buka kurung sesuai dengan definisinya ya, yaitu belakang kurangi depan berarti belakangnya adalah T, vektor T kemudian dikurangi dengan vektor P. Oke, ini adalah 2PT itu seperti ini nulisnya. Kemudian sama dengan TR, artinya adalah R kurangi T berarti R kurangi T. Oke, sekarang kita hitung ya, 2 kali T berarti 2T, di ruas kanan ada min T kan. Nah, T-nya kita jadikan satu ruas, yang min T ini kalau kita pindah ruas kiri jadinya plus T atau 1T. Nah, 2T tambah 1T itu berarti jadinya adalah 3T. Ya, 3T, vektor 3T sama dengan di sini min 2P, kalau pindah ruas jadinya plus 2P atau 2P aja. Kemudian ditambah dengan vektor R. Nah, sekarang kita temukan vektor T itu sama dengan masing-masing kita bagi 3 ya. Berarti jadinya adalah 2/3P ditambah dengan 1/3R. Ini adalah vektor T-nya. Nah, sekarang dengan cara yang sama ya, di sini ada 2SU sama dengan UQ. Nah, yang tadi kan yang sama huruf T nih, maka ketemunya T. Nah, sekarang yang sama ini adalah huruf U. Berarti kalau kita perlakukan hal yang sama dengan yang di atas tadi, maka nilai U sama dengan 2/3. Yang depan di sini kan P. Ini yang depan S berarti 2/3 S ya. Kemudian ditambah dengan 1/3 R itu yang belakang, berarti yang belakang di sini adalah Q, 1/3 Q. Oke, yang ini kita simpen dulu ya. Sekarang kita lihat yang persamaan ini, diperoleh persamaan ini. Nah, yang pertama adalah 2PQ. Langsung kita uraikan ya. Kita uraikan di sini 2PQ. Itu artinya adalah Q kurangi P. Q kurangi P, kemudian ditambah dengan 2PS berarti sama dengan S dikurangi dengan P. Kemudian ditambah dengan RQ berarti ditambah dengan, kita balik menjadi Q dikurangi dengan R. Ditambah dengan RS berarti ditambah dengan S, yang belakang kurang yang depan berarti dikurangi dengan R ya. Nilainya sama dengan yang ini A buka kurung Q dikurangi dengan S ya. Ditambah dengan B buka kurung U dikurangi dengan T, U dikurangi dengan T. Oke, sekarang kita sederhanakan yang depan dulu ya. Di sini ada Q, kemudian di sini ada Q. Kalau kita hitung ya, 2Q ditambah 1Q berarti sama dengan 3Q. Ya kan? 3Q. Kemudian P-nya di sini ada min 2P, kemudian di sini juga ada min 2P, berarti jadinya adalah min 4P. Kemudian S ya, di sini ada S, di sini ada S ya. 2S ditambah 1S berarti sama dengan 3S. Yang terakhir ada min R berarti jadinya adalah min 2R.
Nilainya sama dengan di sini A kali Q berarti AQ, kemudian min ya A kali S berarti AS. Kemudian ditambah dengan B kali U min T. Nah, U dan T-nya kan tadi dari sini ya. Oke, kita cari di sini aja ya. U min T-nya berarti nanti U dikurangi T. Yang bawah kurangi yang depan ya. U dikurangi T hasilnya sama dengan 2/3 S. Kemudian ditambah dengan 1/3 Q dikurangi dengan 2/3 P dikurangi dengan 1/3 R. Nah, U min T-nya hasilnya adalah ini. Masing-masing ini dikalikan dengan B. Yuk teman-teman kita kalikan ya. 2/3 S kali B berarti samanya dengan 2B/3S. Kalau kita kalikan B kali yang ini hasilnya ini ya. Sekarang kita kalikan dengan yang kedua, 1/3 Q kali B berarti sama dengan plus B/3 Q. Ya, ini vektornya. Kemudian dikalikan dengan yang ketiga ini, min 2/3 P berarti samanya dengan min 2B/3 P. Karena dikalikan B berarti B-nya muncul di sini ya. Kemudian yang terakhir B kali min 1/3 R berarti samanya dengan min B/3 R. Ya, udah ketemu nih sampai sini. Ngeri ya, panjang banget. Oke, di sini sekarang kita sederhanakan dulu ya. Ini ada Q, kemudian di sini ada Q. Kita jumlahkan dulu, berarti sama dengan A ditambah ya, berarti A ditambah B/3 Q. Ya, Q ini udah ketemu nih. Sekarang kita cari di sini P ya, berarti P-nya dulu. P-nya ada di mana nih? P-nya ada di sini ya. Berarti P-nya adalah min 2B/3P. Kemudian kita cari S-nya. S-nya di mana? S-nya di sini ya. Ini adalah S, kita jumlahkan aja. Berarti sama hanya dengan ditambah buka kurung 2B/3 dikurangi AS ya. Nih kalau kita jumlahkan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah R. R-nya ya ini berarti min B/3R. Nah yang ini kita tulis ulang ya, yaitu 3Q kemudian min 4P ditambah dengan 3S dikurangi dengan 2R. Nah sekarang teman-teman perhatikan ya, kita lihat koefisien. Di sini kan Q, di sini juga Q, kan sama berarti artinya 3 itu nilainya harus sama dengan yang ini. Oke, sekarang kita mau lihat yang mana lagi nih? Kita lihat yang ini aja teman-teman ya. Di sini ada min 2R ya. Min 2R kita ambil yang ini. Yang belakang yang ada R-nya ya kita ambil dengan yang ada R-nya. Jadi artinya apa? Min 2 ya, min 2 itu nilainya harus sama dengan yang di depan R ini, yaitu apa? Min B/3. Ya, jadi koefisien R yang kiri sama dengan koefisien R yang kanan. Maka B-nya sama dengan berapa? 2 kali 3 itu 6, berarti B-nya sama dengan 6 ya. Karena kalau min 6 bagi 3 kan nilainya 2. Oke, berarti udah ketemu B-nya, ketemu 6. Nah sekarang kita cari A-nya, kita ambil dari yang di sini teman-teman. Ini sama, ini kan sama ya. Berarti persamaan yang kita pakai adalah 3 itu sama dengan A plus B/3. Ya. Masing-masing kita ambil koefisien Q-nya. Berarti 3 sama dengan A plus B-nya kan ketemu 6 nih. 6 bagi 3 kan 2. Ya kan? Maka A-nya sama dengan 1 ya, 1 tambah 2 kan 3. Oke, ketemu A-nya 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah 10 kali A tambah B. Jadi 10 kali A tambah B itu sama dengan 10 kali 1 ditambah 6. Nilainya sama dengan 16. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang A ya.
Oke, lanjut soal nomor 10 ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di A min 2,1 dan menyinggung garis 4x plus 3y min 20 sama dengan 0 di titik B 2,4 adalah. Kalau kita perhatikan sekilas tidak ada jawaban yang benar. Kuncinya di sini teman-teman ya. Kalau kita mau pakai trik cepatnya gini ya. Ini kan titik pusatnya min 2,1, berarti yang ini masing-masing kali 2, kemudian dilawan. Min 2 kali 2 itu kan min 4. Lawannya min 4 itu 4, berarti nanti yang tengah ini harus 4. Ini benar semua ya. Dilihat dari yang tengah ini benar semua. Kemudian di sini 1. 1 kemudian kita kalikan 2, kan 2 kalinya ya, masing-masing 2 kalinya. 2 kalinya 1 itu ya 2. Kemudian lawannya 2 itu min 2. Di sini harusnya min 2 teman-teman ya, harusnya min 2, tapi di sini nggak ada yang min 2, berarti kan salah nih soal. Berarti pilihan jawabannya nggak ada yang benar nih. Oke, kalau gitu ya kita uraikan biasa ya, kita hapus saja. Oke, kita gambarkan dulu ilustrasinya, nggak harus bagus. Ini lingkaran, kemudian ini ada garis. Nah, ternyata lingkaran ini menyinggung garis ini di titik berapa? Titiknya adalah ini ya, 2,4. Berarti titik B 2,4 dan titik pusatnya adalah A, yaitu negatif 2,1. Dari titik pusat ke titik singgung itu namanya adalah jari-jari, ya kan? Oke, teman-teman masih ingat ya rumus persamaan lingkaran jika diketahui titik pusat ya. Misalkan ini pusatnya adalah A, B, kemudian jari-jarinya ya, jari-jari sama dengan R. Maka rumus lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah rumus lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Nah, di sini A-nya ketemu min 2, B-nya 1, tinggal kita input aja ya. X min A. A-nya min 2 berarti min jadinya plus di sini ya. Jadi A plus 2 kuadrat ditambah Y min B. B-nya nilainya 1 kuadrat sama dengan R. Nah, R-nya kita cari dulu di sini, R ya. Teman-teman masih ingat untuk mencari jarak 2 titik? Ya, jarak 2 titik atau di situ R itu sama dengan akar. Yuk, yang belakang dulu nih, yang belakang angka 4 kurangi yang belakang kurangi belakang ya, 4 kurangi 1 ya. Di sini jadinya adalah 4 kurangi 1 dikuadratkan ditambah dengan depan kurangi depan. 2 kurangi min 2 ya, 2 dikurangi min 2 dikuadratkan juga. Maka nilai R-nya sama dengan akar 4 kurangi 1 3 kuadrat berarti 9 ditambah dengan min jadinya plus ya ini ya. 2 tambah 2 4 kuadrat berarti 16. Akar 9 tambah 16 itu berarti akar 25 ya. Jadinya di sini akar 25 atau nilainya sama dengan 5. Nah, di sini R-nya ketemu 5 nih ya, berarti 5 kuadrat. Nah, sekarang kita jabarkan yang ini. Ini kalau kita jabarkan, kalau ada X plus 2 pangkat 2, yuk teman-teman ingat ya, A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini ya penjabaran rumus aljabarnya. Oke. Berarti yang pertama dikuadratkan dong ya kan, X kuadrat ya tetap X kuadrat, kita hilangkan kurungnya ya ini ya, dengan cara rumus aljabar ini. Kemudian langkah kedua semuanya ini kita kalikan, 2 kali 2 kali X berarti sama dengan 4X. Kemudian yang terakhir 2-nya dikuadratkan, berarti 4 ya, 2 kuadrat 4. Kemudian ditambah dengan yang ini kita kuadratkan, Y pangkat 2 ya, Y pangkat 2. Kemudian semuanya kita kalikan, 2 kali min 1 kali Y berarti min 2Y. Kemudian yang terakhir min 1 kuadrat hasilnya adalah plus 1. Sama dengan 5 kuadrat itu 25. 25 kalau pindah ruas langsung jadinya min 25. Kemudian yang ruas kanan sekarang jadinya 0. Oke, sekarang kita tata ulang ya. Yang ada kuadrat sama kuadratnya ditaruh di depan. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian X-nya kita tulis yaitu 4X. Kemudian yang ini kita tulis min 2Y. Sekarang kita hitung bilangan bulatnya. 4 tambah 1 kurangi 25 yaitu min 20 ya. Min 20 sama dengan 0.
Jadi bener nggak ada jawabannya kan? Kalau mau ada jawabannya maka yang D ini. Kalau 3-nya ganti min 2 maka jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk PTN yang dicita-citakan. Untuk soal-soal selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.